Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Dengan saya Lukiat Lamda Alfalah dengan NIM 3 digit terakhir 412. Saya Amos Putra Simajunta dengan 3 digit NIM terakhir 395. Saya Abel Nathaniel Pasaribu dengan 3 digit NIM terakhir 349. Saya Adrian Subiring dengan 3 digit NIM terakhir 095. Saya Indah Pusasari dengan 3 digit NIM terakhir 711. Laurencia Emanuela dengan 3 digit NIM terakhir 316. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai restrukturisasi perusahaan yang berupa konsolidasi, akuisisi, dan merger. Selamat menyaksikan. Secara singkat, restrukturisasi adalah upaya berupa proses penataan kembali, manajemen, keuangan, dan operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Restrukturisasi biasanya dilakukan dengan 3 tindakan, yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dasar hukum dari ketiga tindakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pada pasal 109 sampai dengan pasal 111, lalu UU Nomor 5 Tahun 1999 atau UU Anti Monopoli yang terdapat dalam pasal 28 sampai pasal 30, lalu peraturan pemerintah tersendiri yang mengatur khusus mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu PP Nomor 30 Tahun 1999. Secara yuridis, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Abdul Muin mengatakan, merger adalah sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan seluruh kegiatannya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu melakukan merger. Yang pertama adalah sinergi. Konsep bahwa nilai dan kinerja gabungan dua perusahaan akan lebih besar daripada jumlah masing-masing bagian yang terpisah adalah alasan perusahaan melakukan merger. Yang kedua adalah perluasan pasar dan diversifikasi. Sebuah perusahaan bisa melakukan diversifikasi operasi bisnis dengan memasuki pasar baru dan menawarkan produk atau jasa baru. Hal ini juga termasuk manajemen risiko untuk menurunkan kemungkinan rugi dalam operasi perusahaan. Yang ketiga adalah mengatasi persaingan dan menguatkan posisi pasar. Dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan dua perusahaan, mereka dapat menciptakan entitas yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan pesaing lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan merger, yaitu kelebihannya dapat meningkatkan daya saing, dapat mengurangi pajak, dan mencapai skala ekonomi. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu dapat memusatkan terlalu banyak kekuasaan ke dalam perusahaan monopoli, dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan mungkin menambah beban hutang ke perusahaan baru. Contoh dari merger yaitu 1. PT Lipo Karawaci Tbk. Lipo Karawaci adalah salah satu contoh merger Indonesia, perusahaan Indonesia yang paling sukses. Menurut TIK Finance, ada 8 perusahaan yang tergabung dalam grup Lipo. Yang kedua, ada Bank CNB Niaga. Bank CNB Niaga melakukan merger dengan Bank Lipo pada tahun 2008 untuk memperkuat eksistensi mereka di persaingan global. Keduanya menggabungkan aset sehingga potensinya lebih besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi yang diawali dengan definisi. Secara harfiahnya, akuisisi itu berasal dari kata atau bahasa Inggris yang berarti acquisition, yang artinya mengambil alih atau menguasai. Nah, dalam UPT, akuisisi itu digambarkan sebagai tindakan pengambil alihan, sehingga dapat disamakan bahwa akuisisi itu sama dengan pengambil alihan. Nah, menurut Agus Daryanto, pengambil alihan tersebut bisa diartikan sebagai proses pembelian saham terakuisisi oleh perseorangan pengakuisisi, sehingga perseorangan tersebut memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham. Nah, unsur terpenting dari akuisisi itu adalah kepemilikan. Lalu apa saja faktor penyebab dari akuisisi? Bila mana kita lihat dari pihak pengakuisisi, itu mungkin faktor penyebabnya adalah untuk adanya keinginan untuk memperkuat dan memperbesar konglomerasi. Di samping itu juga ada faktor-faktor lain, misalnya untuk meningkatkan diversifikasi usaha baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua untuk mengurangi persaingan usaha, dan yang ketiga untuk mempertahankan kontinuitas
aktivitas bisnis. Lalu dari pihak terakuisisi itu sendiri, faktor penyebabnya tentu saja karena dilatar belakangi adanya kesulitan dalam hal manajemen dan kerusakan dalam hal segi operasional, sehingga persoalan tersebut dapat diselamatkan dari kehancuran dan memperoleh pengalaman baru dengan cara yaitu adanya akuisisi. Samping itu juga adanya pengalaman baru yang didapatkan oleh perseroan yang terakuisisi gitu. Lalu apa saja manfaat atau kelebihan dari adanya akuisisi? Nah, di sini menurut Ahmad Ramli ada 6 manfaat atau kelebihan dari adanya akuisisi. Yang pertama itu adalah kelangsungan hidup perseroan terjamin karena semakin kuat. Yang kedua itu pengaruh persaingan tak dapat dikurangi. Ketiga, kedudukan atau keuangan perseroan bertambah kuat. Keempat itu arus barang atau flow of goods ke pasar terjamin. Kelima itu perseroan yang merugi menjadi stabil kedudukannya. Dan yang keenam itu kualitas mutu barang dapat ditingkatkan. Lalu di samping adanya kelebihan dan manfaat dari adanya akuisisi, pastinya ada kerugian dan dampak negatif. Nah, dampak negatif itu menurut Ahmad Ramli terdiri dari 5, yaitu pemegang saham minoritas lambat laun atau makin lama akan menjadi terdesak, dan karena saham mayoritas itu akan makin lama akan dikuasai oleh pemegang saham mayoritas, yaitu pihak pengakuisisi. Dan yang kedua, secara perlahan akuisisi cenderung menuju pada pemusatan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, pemasukan pendapatan negara di sektor pajak itu akan berkurang. Nah, yang keempat, perseroan pengakuisisi dapat menguasai pasar dengan bebas sehingga menjadi pemegang monopoli di pasar. Nah, yang kelima dan yang terakhir, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dalam bentuk perseroan kecil-kecilan, yang mana jika dalam kondisi lemah akan diakuisisi oleh perseroan yang kuat. Lalu apa saja atau adakah contoh kasus akuisisi di Indonesia? Tentu saja ada, yaitu contohnya pada PT Medco Energi Internasional dengan ConocoPhillips Indonesia Holding, di mana emiten migas yang didirikan pengusaha Arifin Paniogoro itu PT Medco Energi Internasional itu mengakuisisi seluruh saham yang diterbitkan oleh ConocoPhillips Indonesia Holding gitu. Nah, nilai transaksi akuisisi ini dapat diperkirakan mencapai 1,35 miliar US dollar atau sekitar 19,30 triliun rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsolidasi didefinisikan menjadi peleburan. Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva baru dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, menurut Roman Nurbawa, konsolidasi merupakan pembubaran dari dua atau lebih perusahaan, lalu perusahaan yang bubar tersebut akan digantikan dengan perusahaan baru yang secara finansial mengambil alih seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bubar. Lalu selanjutnya, menurut Rudi Prasetya, konsolidasi merupakan pembubaran dua atau lebih perusahaan dan mengganti perusahaan yang bubar dengan perusahaan yang baru. Kemudian, setiap perusahaan yang bubar tersebut akan dileburkan menjadi satu perusahaan yang sama. Baik, yang selanjutnya mengenai faktor penyebab konsolidasi. Adapun faktor penyebabnya terdapat 4. Yang pertama, adanya masalah permodalan, yaitu keadaan di mana suatu perseroan terbatas memiliki modal yang kecil sehingga sulit untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua, adanya masalah manajemen, yaitu di mana keadaan suatu perseroan terbatas memiliki manajemen yang kurang profesional, sehingga menyebabkan adanya kerugian secara terus-menerus sehingga sulit untuk perseroan terbatas berkembang. Lalu yang ketiga, adanya keinginan untuk mengurangi resiko persaingan dan menguasai pasar. Dengan dilakukannya konsolidasi, pesaing dalam pasar berkurang karena salah satu perseroan lawan sudah melebur menjadi satu perseroan dan akan menggabungkan pelanggan dari kedua perseroan sehingga dapat menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang terakhir, adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi karena dengan melakukan konsolidasi, proses kinerja berasal dari satu sumber saja, sehingga akan lebih efektif dibandingkan dijalankan oleh dua perseroan dengan tujuan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sebab, kelebihan, dan kekurangan dari konsolidasi. Yang pertama, ada kelebihan terdiri dari 2. Yang pertama, ketika perusahaan melakukan konsolidasi, maka perusahaan tersebut akan mempunyai adanya kekuatan yang lebih besar
dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini dikarenakan ketika 2 atau lebih perusahaan melakukan konsolidasi, maka mereka memiliki adanya dana yang lebih besar, lalu kekuatan internal dan kekuatan manajemen yang dinilai lebih mumpuni dibanding adanya perusahaan yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, dengan melakukan adanya konsolidasi, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal dana tidak harus dilikuidasi, namun masih tetap bertahan walaupun dengan adanya branding dari perusahaan yang baru. Dan praktik ini telah banyak terjadi di lapangan ketika perusahaan merasa bahwa modal sudah tidak mencukupi untuk menjalankan adanya perusahaan, maka salah satu solusinya adalah melakukan konsolidasi dengan perusahaan lainnya. Kemudian kita masuk kepada adanya kekurangan. Kekurangannya yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut melebur menjadi satu. Dan hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Seperti yang pertama, hilangnya pekerjaan akibat peran dan tanggung jawab yang dijalankan, adanya duplikasi dalam keberjalanannya. Dan yang kedua, terjadinya konflik budaya dalam perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki adanya budaya bekerja yang berbeda, budaya etika dan moral yang berbeda di lingkungan pekerjaannya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan adanya tantangan terhadap manajemen yang sangat kompleks dan resiko kegagalan daripada konsolidasi itu sendiri. Dan yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan yang baru hasil konsolidasi kepada masyarakat tentunya memakan waktu yang lama, apalagi ketika perusahaan yang sebelum dilakukannya konsolidasi telah memiliki brand dan nama di masyarakat, maka hal tersebut akan sulit dicapai ketika perusahaan tersebut memakai adanya nama baru. Kemudian kita masuk kepada adanya contoh dari konsolidasi, dan mungkin ini sangat familiar bagi kita. Contohnya saja pada Smartfren adalah hasil dari konsolidasi PT Mobile 8 Telkom Tbk dan PT Smart Telkom pada tanggal 18 Januari tahun 2011. Namun meskipun adanya konsep dan gagasan konsolidasi ini telah terjadi pada 18 Januari, namun PT Smartfren resmi bertukar nama dari awalnya PT Mobile 8 Telkom pada tanggal 8 Maret tahun 2011 setelah menyelesaikan adanya rights in. Tak hanya itu, contoh lain seperti halnya Bank Mandiri yang merupakan hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bulan kali ini adalah restrukturisasi perusahaan adalah proses penataan kembali struktur, manajemen, keuangan, dan operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari perusahaan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya dengan lebih baik. Dasar hukum dari restrukturisasi perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 30 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Restrukturasi perusahaan juga terbagi atas merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pembagian dari ketiganya memiliki pengertian dari masing-masingnya tersendiri. Dari ketiga ini juga memiliki faktor penyebab, kelebihan, dan kekurangan, dampak, serta contoh dalam pengamalan materi dari slide sebelumnya. Demikianlah penyampaian materi mengenai restrukturisasi perusahaan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan, dan kami meminta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye-bye. Bye.